Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala nabiyina ila yaumil din wa ba'd. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Terlebih nikmat bisa duduk bermajelis bersama-sama untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, maka ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Maka ini perlu kita syukuri. Dan semoga berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangka mempelajari ilmu agama menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan, menempuh jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan membahas asyru mujibatin lin najah, 10 faktor yang bisa mengantarkan seorang kepada keselamatan. Dan di sore hari ini kita akan membahas faktor yang ketujuh. Tapi sebelum itu, maaf muslimin jamaah dan dirahmati Allah, ada hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan momen atau waktu yang saat ini sedang kita lewati, sedang kita lalui, yang sebenarnya sempat kami sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sekarang sudah masuk bulan apa, Pak? Bulan Al-Muharram. Yang mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang keistimewaan dari bulan-bulan yang suci. Salah satunya adalah bulan Al-Muharram. Bulan Muharram sekarang ini, Pak. Ya. Masih ingat, Pak, ya? Ada 4 bulan suci, 4 bulan yang diagukan dalam Islam. Apa saja, Pak? Al-Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, satu lagi Rajab. Masya Allah, Masya Allah. Ada bulan Dzulqa'dah sudah kita lewati, Pak, ya. Bulan Dzulhijjah barusan lewat. Lah sekarang kita sedang berada di bulan Al-Muharram. Artinya ini bulan yang istimewa, yang kita tetap harus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fadilah, keutamaan, di antara keutamaan yang ada, yaitu seorang ketika beramal di bulan-bulan suci, salah satunya adalah bulan Al-Muharram, maka seorang pahalanya akan berlipat ganda. Dan kita harus tetap berusaha untuk menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa, karena seorang yang berbuat dosa di bulan-bulan yang suci, salah satunya bulan Al-Muharram, dosanya juga akan berlipat ganda. Apalagi bulan Al-Muharram ini, Pak. Ini bulan yang istimewa sekali. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, mengatakan bahwasanya bulan Al-Muharram itu adalah syahrullahi, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Salat yang paling utama setelah sholat yang wajib adalah sholat malam, sholat tahajud, Pak. Jadi derajatnya sholat sunnah yang ada itu, yang paling tinggi adalah sholat tahajud. Nabi mengatakan afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah yang wajib itu adalah sholat malam, sholat tahajud. Maka panjenengan kalau sudah bisa melampaui sudah bisa mengerjakan yang wajib, tambah dengan yang sunnah. Yang paling utama sholat malam. Berapa rakaat saat? Yang paling sesuai sunnah adalah 11 rakaat, seperti ketika panjenengan melaksanakan sholat
Salat apa namanya? Tarawih. Ya. Atau dengan bilangan rakaat yang lain, ada yang 23, ada yang lain sebagainya boleh. Abot saat lek Ramadan kuat, saat lek Ramadan enggak kuat zat. Maka minimal witirnya jangan ditinggalkan 3 rakaat. 3 rakaat yo abot saat tang ini mepet subuhan sak rakaat. Witir 1 rakaat jangan ditinggalkan, Pak. Ya. Kalau misalkan berat. Kalau misalkan bisa 2 rakaat kemudian tambah witir. 4 rakaat kemudian ditambah witir. 6 rakaat ditambah witir. Ya, itu boleh. Ya. Itu afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Kemudian Nabi mengatakan wa afdhalus shiyam ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Dan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan itu adalah puasa yang dikerjakan di bulan Al-Muharram, di bulannya Allah, kata Nabi. Ya. Afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Puasa sunnah yang paling afdal, ya, atau puasa yang paling afdal setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Nah, ini juga kita bisa mengambil sebuah pelajaran ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah. Kalau di bulan Al-Muharram, ibadah yang bisa kita perbanyak di antaranya adalah ibadah puasa. Ya. Kalau panjenengan ada yang diberikan kekuatan fisik, terutama mas-masnya yang masih muda ini, apalagi kalau belum nikah, nah harus banyak-banyak puasa. Kesempatan untuk berbanyak puasa yang paling afdal itu ketika berada di bulan Al-Muharram. Puasanya puasa apa, Ustaz? Ya. Ada puasa-puasa yang memang sudah diajarkan oleh Nabi seperti puasa Senin Kamis boleh, puasa Daud boleh, atau puasa secara umum di bulan Al-Muharram itu para ulama ada yang berpendapat boleh. Berdasar pada hadis yang disampaikan Nabi tadi, puasa yang paling afdal itu puasa yang ada di bulan Al-Muharram. Boleh, ya. Yang lebih khusus lagi, yang ini jangan sampai terlewat oleh kita, Pak. Ya. Kalau kemarin di bulan Dzulhijjah kita puasa apa, Pak? Tarwiyah dan Arafah, ya, tanggal 9, ya. Dari bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau di dalam bulan Al-Muharram ada namanya puasa Asyura. Ya. Puasa yang dikerjakan di tanggal 10. Sekarang tanggal berapa, Pak? Ada tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya Al-Muharram tahun ini itu tanggal 25 kalau saya nggak salah, Pak, ya. Tanggal 25 hari Kamis depan. Ya, itu tanggal 10-nya. Cuma sekarang ada perbedaan nih, Pak. Perbedaan yang tumben ini. Biasanya yang beda itu kan Muhammadiyah sama pemerintah sama dengan NU, beda dengan Muhammadiyah. Ini sekarang beda ini. Al-Muharramnya sekarang ini yang beda, yang sama adalah pemerintah dengan Muhammadiyah, NU yang beda. ini yang beda tahun ini, yang unik gini, Pak. Ya. Tapi ala kulli hal kita tetap memperbanyak puasa, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kalau kita mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, maka tanggal 25 itu, ya, tanggal 25 bulan ini itu tanggal 10. Puasa Asyura tanggal 10 Al-Muharram. Yang Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa di tanggal 10 dari bulan Al-Muharram atau puasa Asyura, Nabi mengatakan ahdasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablaha atau qablahu. Puasa Asyura itu aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari puasa yang dikerjakan di dalamnya bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah kemarin menghapuskan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau puasa Asyura menghapuskan 1 tahun yang lalu. Itu loh, Pak, menunjukkan betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini, ya. Sebab untuk kita mendapatkan ampunan itu banyak sekali. Bayangkan puasa 1 hari bisa menghapuskan dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan selama 365 hari setahun. Makanya kalau seorang tidak bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu bahasa kasarnya kebajot, Pak. Ya. Allah yang Maha Pengampun yang menamakan dirinya dengan Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Di antara bentuk kemaha pengampunan Allah itu Allah berikan kita itu sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan yang banyak sekali dan mudah sekali.
Puasa 1 hari itu mudah atau gampang, Pak? Ya gampang, ya mudah Ustaz. Puasa 1 hari, ya. Selama ini saya belum pernah mendengar ada berita orang puasa 1 hari meninggal, nggak ada ya Pak ya. Lah ini kesempatan kita yang berharga, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa yang kita kerjakan di tanggal 10 Al-Muharram 1 hari bisa menghapuskan dosa kesalahan kita selama 1 tahun yang lalu. Dan kita sadar kita banyak salah dan banyak dosa, kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi yang lain Nabi menambahkan, menyebutkan untuk seorang bisa berpuasa di tanggal 9-nya. Ya. Atau disebut dengan puasa Tasu'ah. Ya. Yang Nabi SAW mengatakan la in baqitu fi qabilin la asummanna at-tasi'ah. Nabi mengatakan kalau seandainya aku bisa atau masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun depan, saya akan puasa juga tanggal 9. Meskipun Nabi tidak sempat mengerjakan puasa itu dan beliau wafat, ya. Tapi Nabi sudah mengisyaratkan agar kita juga berpuasa di tanggal 9-nya. Ada yang menambahkan tanggal 11. Karena dalam sebuah hadis disebutkan adanya tanggal 11 itu boleh berpuasa sunnah. Tapi banyak ulama-ulama ahli hadis yang menjelaskan bahwasanya hadis yang menyebutkan tentang puasa tanggal 11 itu hadisnya lemah, ya. Meskipun tidak ada masalah kalau seandainya kita juga mau berpuasa di tanggal 11 berdasar pada keumuman hadis yang saya bacakan tadi. Nabi mengatakan puasa yang paling afdal itu pokoknya bulan Al-Muharram. Beberapa ulama berpendapat dari hadis itu mengatakan mutlak secara umum orang berpuasa boleh. Ya, tapi yang kalau minim, paling minim adalah kita berpuasa tanggal 10. Kalau bisa nambah tanggal 11. Kalau bisa nambah tambah puasa-puasa sunnah yang lain. Ini kesempatan yang berharga untuk kita, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kemudian terlewat oleh kita. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan faktor yang ke-7 sekarang. Al-mujibut tasi'. Faktor yang ke-7 yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin mendapatkan keselamatan dalam kehidupan dunia akhiratnya, yaitu adalah mulazamatul taubati wal istighfar. Ya, mulazamatul taubati wal istighfar. Orang kalau ingin selamat, maka dia harus sering-sering untuk tobat dan istighfar. Ini, Pak. Seorang yang ingin selamat, maka dia harus sering-sering tobat dan istighfar. Ya. Disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, faqad tadafaratin nususu minal kitabi wa sunnati fi bayani fadli taubati wal istighfar. Nas-nas dalam Al-Quran dan dalam hadis banyak yang menyebutkan dan saling menguatkan tentang keutamaan dari taubat dan istighfar. Wa annahuma mujibun 'azimun lin-najati yaumal qiyamah. Dan kedua hal ini, istighfar dan taubat, merupakan faktor besar yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keselamatan dalam kehidupan akhiratnya. Walihada yaqulu sahabiyul jalilu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Siapa Ali bin Abi Thalib, Pak? Sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Nabi. Siapa, Pak? Sahabat Nabi. Khalifah yang yang pertama siapa, Pak? Khalifah setelah meninggalnya Nabi? Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah yang keempat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ahu." Aku sungguh terheran dengan seorang yang bisa binasa, tidak selamat dalam kehidupan akhirat nanti, wan najatu ma'ahu, padahal keselamatan itu membersamainya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya heran kepada orang yang tidak bisa selamat, padahal
keselamatan itu bersama dengan dia. Artinya keselamatan itu tidak sulit untuk didapatkan. Maka saya heran kalau ada orang yang tidak bisa selamat. Qila wa ma hiya? Ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, apa itu keselamatan? Kok bisa dikatakan bahwasanya keselamatan itu dekat, mudah, tidak sulit? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-istighfar, kunci untuk selamat itu gampang, yaitu orang banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang sempat sudah kita baca di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ya. Nabi SAW ketika ditanya tentang jalan keselamatan, man najah. Ada yang masih lupa, Pak? Ada yang masih ingat, Pak? Hadis dari Uqbah bin Amir yang sempat saya ulang 2 atau 3 pertemuan. Karena ini ada keterkaitannya dengan faktor-faktor yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nabi ketika ditanya tentang man najatu, wahai Nabi, apa itu jalan keselamatan? Nabi menyebutkan ada 3. Pertama dan yang kedua sudah kita bahas. Yang pertama apa, Pak? Amsik alaika lisanaka. Bahasa Arabnya gitu, Pak. Bahasa Indonesianya jaga lisan. Jaga lisan. Sudah kita bahas kemarin, Pak, ya. Jalan keselamatan itu yang pertama kata Nabi, amsik alaika lisanaka, jaga lisanmu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wal yas'aka baituka. Apa, Pak, artinya, Pak? Wal yas'aka baituka. Hendaknya rumahmu menjadi tempat yang luas untukmu. Apa maksudnya, Mas? Kayak mas-mas kemarin yang bisa jawab ini. Hendaknya rumahmu menjadi tempat yang luas untukmu. Artinya harus punya rumah yang besar. Bukan ya. Kayak iso selamat dari satu mai cilik-cilik dari Surabaya angel di omah satu. Jarang-jarang keluar rumah, sering-sering menjaga diri dari fitnah-fitnah yang bisa menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Ya. Sering-sering di rumah menjaga diri dari fitnah-fitnah, ujian-ujian, baik itu kemaksiatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas. Sudah sempat saya sebutkan di pertemuan yang lalu. Nabi mengatakan, wabki ala khati'atika. Tangisi kesalahanmu. Apa isyarat ini, ma'as muslimin, jamaah dirahmatullah, ketika Nabi mengatakan jalan keselamatan itu salah satunya adalah wabki ala khati'atika, tangisi kesalahanmu. Artinya kudu sering-sering iling lek awake dhewe iki akeh salahe, Pak. Akeh dosane. Sama semua kita ini, Pak, manusia biasa, salah dosa itu pasti. Maka Nabi mengatakan wabki ala khati'atika. Perkataan ini tidak Nabi katakan kepada orang pendosa. Perkataan ini tidak dikatakan oleh Nabi kepada orang-orang yang sedang berbuat salah. Yang tanya sahabat, sak soleh-soleh uang. Jadi kita gak ada apa-apanya, Pak. Ini yang tanya sahabat Nabi Sallam. Yang tanya sahabat Nabi, orang-orang yang soleh. Bahkan generasi mereka adalah generasi yang dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Generasi terbaik yang dikeluarkan sepanjang masa, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini ditujukan kepada mereka ketika mereka bertanya, apa jalan keselamatan wahai Nabi? Nabi mengatakan salah satunya adalah wabki ala khati'atika, tangisi kesalahanmu. Artinya orang yang beriman itu bukan orang yang maksum, bukan orang yang terlepas dari kesalahan dan dosa. Tapi langkah berikutnya ini yang penting untuk kita perhatikan, Pak. Wong lek wis sadar duwe salah, duwe dosa, akeh salah, akeh dosa, maka langkah berikutnya itu yang menjadi penentu. Yaitu sering-sering kita mengingat kesalahan dan dosa kita, kemudian kita tangisi. Ini isyarat dari Nabi SAW agar seseorang itu banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesalahan dosa itu sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Berat untuk kita hindari.
Apalagi kalau kita hidup di zaman yang seperti saat ini, Pak ya. Ya. Yang kalau orang dulu itu mau maksiat itu perlu keluar dari rumahnya, perlu usaha, perlu datang ke tempat maksiat. Nah, seorang kalau hidup di zaman ini, Pak, ya, kemaksiatan itu demikian luar biasa, bahkan datang menghampiri kita, ya. Maka kita harus lebih sering-sering untuk banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang dulu YouTube saya disimak pengajian, Pak. Moro-moro muncul sponsor perempuan tanpa baju, maksud yang tidak menutup aurat maksudnya, Pak. Kalau tanpa baju kena sensor juga, Pak. Ya. Yang tidak menutup aurat, Pak. Ya. Kan dosa juga itu ketika kita melihatnya. Lagi dulu kajian tiba-tiba muncul sponsornya, ya, judol. Muncul sponsor perempuan dan lain sebagainya, banyak hal, ya. Sebab-sebab orang bisa berbuat salah dosa itu besar di zaman kita sekarang ini, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Maka jalan keselamatan itu adalah dengan kita memperbanyak menangisi kesalahan dan dosa kita dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan perkataan dari Syekh Abdul Razak. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabki ala khati'atika. Yang beliau mengatakan, tangisilah kesalahanmu, isyaratun litaubati wal istighfar. Ini merupakan isyarat dari Nabi SAW agar seseorang itu banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan, fal muradu bil khati'ah jami'al khataya wadz-dzunub. Maksud dari kesalahan itu semua dosa kita, Pak. Semua kesalahan kita. Yang kita terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa itu, maka kita perlu untuk sering-sering mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kata beliau, isyaratun ila annal abda fi maqamil istighfari wat taubah alaih an yastahdira kathrata dzunubihi wa khatayahu. Makna dari hadis ini, beliau juga mengatakan seorang itu kalau beristighfar, bertobat juga perlu untuk menghadirkan, ya, rasa ingat terhadap kesalahan dan dosa-dosanya. Ini ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, hal yang perlu untuk kita perhatikan, ya. Ketika kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil sesali setiap kesalahan dan dosa kita, ya. Mungkin di antara kita ada yang pernah terjerumus dalam kesalahan masa lampau, ya. Ada yang terjerumus dalam meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat, tangisi semua itu, Pak. Mungkin di antara kita ada yang melewati sekian tahun, bertahun-tahun tidak kita manfaatkan waktu itu dengan mempelajari ilmu agama, dengan ngaji, dengan membaca Al-Quran. Sesali semua itu, tangisi, Pak, sambil kita beristighfar dan tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang pernah terjatuh waliyadzubillah dalam dosa-dosa zina dan lain sebagainya, kemaksiatan dan lain sebagainya. Tangisi, sesali dan iringi dengan tobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa dan kesalahan kita mohonkan istighfar dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kami sampaikan, semua di antara kita tidak ada yang terlepas dari yang namanya kesalahan dan dosa, ya. Dalam sebuah hadis ma'asyiral muslimin, Nabi pernah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Maknanya apa, Pak? Kalau Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, apa artinya, Pak? Apa artinya, Pak? Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Artinya Nabi sedang bersumpah, ya. Artinya Nabi sedang bersumpah. Kan kita ini berada di genggaman Allah, Pak. Allah berkehendak kita hidup, kita hidup. Allah berkehendak kita mati, kita mati. Nabi bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah. Kemudian Nabi mengatakan, laulam takunu tudznibun la dzahaballahu bikum. Kalau seandainya kalian tidak ada lagi yang berbuat dosa, maka kalian akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Jadi kalau tidak ada lagi yang berbuat dosa, Pak, semua orang soleh. Enak deket ini, Mas. Cuma saya ngarep gak ada gorengannya, Mas. Termasuk di ustadznya gak ada gorengannya juga. Tidak, Pak.
Ya. Jadi Nabi mengatakan kalau seandainya kalian semuanya tidak ada lagi yang berbuat salah dosa, maka kalian akan dihapuskan oleh Allah. Wala jaa biqaumin yudhnibun, kemudian Allah datangkan lagi kaum yang baru, yang kaum itu berbuat dosa. Artinya selama panjenengan masih hidup di muka bumi ini dan Allah tidak hilangkan kita dari muka bumi ini, artinya kita semua masih pendosa, masih berbuat salah dan dosa. Karena Nabi mengatakan kalau seandainya nggak ada lagi yang berbuat salah dan berbuat dosa, maka Allah akan menghapuskan kaum ini, Allah ganti yang baru. Yang baru ini berbuat salah juga. Artinya tidak mungkin seseorang itu tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Yudhnibun, tapi yang jadi kata kunci Nabi mengatakan fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Orang-orang yang datang yang baru itu dia beristighfar kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Hadis ini menunjukkan kepada kita setiap manusia itu pasti berbuat salah dan berbuat dosa. Yang menjadi pembeda adalah ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tidak sadar kalau dia salah, tidak sadar dia berbuat dosa. Atau dia sadar tapi tidak mau mohon ampun dan bertobat. Dan golongan berikutnya yang ini harus kita menjadi di antara golongan tersebut, Pak. Kita sadar kita ini banyak salah dan dosa, kemudian kita banyak-banyak istighfar dan tobat. Jadi istighfar dan tobat itu, Pak, bukan amalan yang kita lakukan kalau pas kita berbuat dosa besar saja, atau kita sadar kita lagi berbuat salah dan dosa. Tidak. Nah, Syekh Abdul Razak tadi mengatakan mulazamatu at-taubati wal istighfar. Istighfar dan mulazamah itu kalau panjenengan belajar bahasa Arab, artinya menjadikan itu sesuatu yang harus ada. Ya. Ada istilahnya kalau orang belajar di pesantren, mulazamatul masyayikh. Artinya selalu membersamai gurunya. Mulazamah itu, Pak. Nah, ini mulazamatut taubati wal istighfar, artinya kita sering-sering untuk atau menjadikan istighfar dan taubat itu amalan harian kita. Ya. Kadang orang itu salah persepsi. Mengucap istighfar dan bertobat itu cuma ketika sadar kalau lagi salah. Padahal betapa banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan kita tidak sadar. Banyak, Pak. Ya. Maka ini kita harus mulazamatut taubati wal istighfar, sering-sering untuk bertobat dan beristighfar, bahkan menjadikan taubat dan istighfar itu sebagai amalan yang tidak terlepas dari harian kita. Ya. Ini ma'al muslimin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi juga menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu bani adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu khata'. Ya. Kalau Mas yang sudah pernah belajar bahasa Arab ngerti ini. Di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya sighah mubalaghah, Pak. Ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih atau sering dilakukan. Ya. Bahasa Arabnya orang yang berbuat salah itu khati'un, Pak. Khati'un itu orang yang berbuat salah. Tapi Nabi mengatakan khatta'un. Ya. Artinya sering berbuat salah. Makanya kalau orang yang berdusta, berbohong, bahasa Arabnya kadzibun. Kalau orang yang sering berbohong, berdusta namanya kadzabun. Pernah dengar kata ini, Pak? Kadzab. Ya. Kalau kadzib itu orang yang berdusta. Tapi kalau disebutkan kadzab, sering berdusta. Ya. Jadi dalam banyak kata demikian, ya. Ini Nabi mengatakan kullu bani adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Tapi yang membedakan adalah di antara mereka ada orang-orang yang terbaik, yaitu orang-orang yang ketika sadar dia salah dan dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'al muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kalau panjenengan memperhatikan, di antara dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Perhatikan, Pak, ayat ini. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Perintahnya adalah untuk bertaubat.
Allah memanggil orang-orang yang beriman, perintahnya untuk bertobat. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah tidak memanggil ya ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat salah, tubu ilallah. Allah enggak mengatakan demikian. Ya ayyuhal asun, wahai orang-orang yang berbuat maksiat, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman enggak lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Dan orang yang beriman itu harus punya amal rutin harian, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman, Pak. Dan semakin istimewa lagi kalau kita bisa menghadirkan rasa tentang kesalahan dan dosa-dosa kita iringi dengan mohon ampun dan bertobat kepada Allah, sambil kita sesali, sambil kita tangisi setiap kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan. Ya, jalan keselamatan. Kemudian disebutkan di sini, Syekh Abdul Razak mengatakan, wa an yastaghfirullah wa yatuba ilaih minha jami'a liyanalan najata wal fawzal kabira. Seseorang yang memperbanyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa mendapatkan keselamatan yang besar. Nah ini, Pak. Orang yang istighfar, orang yang taubat pasti akan mendapatkan keselamatan. Logikanya seperti ini, Pak. Orang kalau sebuah kepastian dia melakukan kesalahan dan dosa, tapi kesalahan dan dosa yang dia lakukan selalu dia iringi dengan istighfar dan taubat. Orang kalau istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti, Pak. Enggak mungkin enggak. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau sudah Allah mengampuni kesalahan dan dosanya tidak ada, salahnya tidak ada, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kesalahan dan dosanya. Enggak ada kesalahan dan dosanya, maka kemudian dia bisa selamat, ya. Dan orang kalau mau bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Pasti, Pak. Allah itu tidak seperti makhluk. Allah itu maha tinggi, maha mulia. Allah itu maha pengampun. Kalau manusia mungkin, Pak, ya, banyak orang yang kalau kita minta maaf, meskipun lisannya ngomong iyo gak apa-apa, tapi hatinya sih grundel. Ngono sih diungkit-ungkit kesalahan nih jangan Pak, ya. Tapi Allah tidak. Allah mengatakan dirinya sebagai Al-Ghaffar, Al-Ghafur, ya. Allah Maha Pengampun. Allah kalau sudah mengampuni dosa hambanya, maka tidak Allah Subhanahu wa taala anggap lagi kesalahan dan dosa-dosanya. Ya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang ini. Di antara Allah mengatakan, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, tsumma yastaghfirillah, yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat dosa, kemudian dia ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka dia akan jumpai Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Allah pasti akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah juga pernah mengatakan, ya bani Adam, innaka law ataitani. Dalam sebuah hadis Nabi Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Bukan. Ada segini, Pak. Ya bani Adam, law balaghat dzunubuka ananas sama. Wahai manusia, kalau seandainya dosamu itu banyaknya membumbung tinggi-tinggi langit, wakeh banget, Pak. Allah mengatakan, "Tsummastaghfartani la ghafartu laka wala ubali." Ya, kalau seandainya dosamu membumbung setinggi langit, banyak, "Tsummastaghfartani," kemudian engkau beristighfar, mohon ampun kepadaku, la ghafartu laka, maka akan aku ampuni dosamu. Bukan cuma diampuni, Pak, wala ubali, aku tidak akan anggap dosamu. Sudah diampuni, tidak Allah anggap. Artinya Allah tidak akan mengungkit, Allah tidak akan mengingat ya kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, berbeda dengan makhluknya. Maka ini ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya kita untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan.
Karena seorang kalau sering istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dia. Ketika Allah sudah mengampuni, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak dosa dan kesalahan yang tidak kita sadari. Dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Ada dosa yang kita sengaja, ada yang tidak kita sengaja. Ya, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Maka ini yang perlu untuk kita sering-sering mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, ma'al muslimin jamaah dirahmati Allah, walihada kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi. Oleh karena itu di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang sahih, Nabi ketika sujud sering memperbanyak doa, Allahumma firli dzambi kullahu. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa-dosaku, diqqaha wa jillaha, baik yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang awal dulu saya lakukan ataupun yang akhir-akhir ini saya lakukan, wa alaniyatahu wa sirrahu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau sujud, Pak. Nabi mengatakan, Allahumma ghfirli dzambi kullahu, ya, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Perlu kita hafalkan ini, Pak. Allahumma ghfirli dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu. Kemudian mengatakan wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dan saya share ke firman biar di grupnya panjenengan. Doa yang perlu untuk sering kita baca. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk semua dosa kita, baik itu yang kecil maupun yang besar, yang dulu ataupun yang baru-baru ini kita kerjakan, ya. Karena banyak dosa-dosa kita yang dulu, Pak, ya, yang mungkin belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, belum kita mohonkan ampun kepada Allah. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Ada dosa-dosa itu yang kita tahu kita salah, kita dosa. Ada dosa-dosa yang kadang kita tidak sadar kalau kita sedang berbuat salah, sedang berbuat dosa. Makanya Nabi ini mengajarkan kepada kita doa yang luar biasa yang perlu untuk kita amalkan, ya. Allahumma ghfirli dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Perlu untuk kita sering baca, terutama kita bersujud, ya. Dan ketika seorang bersujud itu boleh, Pak, memperbanyak doa. Memperbanyak doa, Pak. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih fa huwa sajidun. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika dia sedang sujud. Fa aktsiru fihi du'a. Nabi mengatakan maka kalau sujud banyak-banyak doa. Nah, coba di antara para ulama ada yang berselisih pendapat berkaitan doanya harus bahasa Arab atau boleh bahasa selain bahasa Arab. Maka pendapatnya lebih kuat wallahu a'lam, karena ini dalam perkara salat, maka doa yang perlu kita baca adalah doa yang dalam bahasa Arab. Di antara doa yang diajarkan Nabi ini, Pak, kita pelajari, baca, hafalkan, ketika salat sujud kita baca, atau doa-doa yang diajarkan Nabi yang lain, doa-doa yang matsur, maka kita perlu untuk perbanyak ketika sujud. Masih ada waktu? Kemudian di sini beliau menyebutkan, fa idza tabal 'abdu ila rabbih taubatan shadiqatan bil iqla'i 'anil dzunubi jami'a wan nadami 'ala fi'liha wal 'azmi 'ala 'adamil 'audati ilaiha. Maka seorang hamba ketika sudah bertobat dengan tobat yang benar. Tobat yang benar itu ada beberapa tahapannya, Pak. Yang pertama al-iqla' 'anil dzunub. Seorang kalau bertobat itu harus meninggalkan kesalahan dan dosanya, ya. Orang belum sempurna tobatnya kalau masih mengulangi kesalahannya, ya. Aku tobat gak ngombe-ngombe minuman keras maneh, tapi mari ngono ngombe maneh, nah, itu belum tobat berarti, Pak, ya. Orang bertobat itu harus al-iqla' anidz dzunub, ditinggalkan kesalahan dan dosanya. Belum sah, belum sempurna tobatnya kalau dia masih mengulangi kesalahannya. Itu yang pertama.
wan nadami ala fi'liha, setelah ditinggalkan ada penyesalan. Ya, jangan sampai sudah ditinggal tapi kok saya pengen ya, saya enak ya, enggak, belum sempurna ini tobatnya. Ya, ditinggal kemudian nyesel. Ya. Kemudian wal azami ala adamil audati ilaiha, harus ada komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, ada komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian wa akfi minal istighfari, kemudian setelah itu dia banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertobat itu dia harus meninggalkan dosanya, dia kemudian menyesali perbuatan dosanya, kemudian dia menanamkan komitmen untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosanya, dan perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tobat, Pak. Ya. Seorang kalau bertobat berarti dia tinggalkan perbuatan kesalahan dosanya, kemudian dia menyesali, kemudian setelah itu dia punya azam, punya komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosanya, dan setelah itu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau seorang sudah bertobat seperti ini, fa innallaha sayunajjihi fid dunya wal akhirati, maka Allah pasti akan menyelamatkan dia dunia akhirat. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad selama engkau masih bersama dengan mereka. Artinya azab itu tidak akan Allah turunkan, Pak, ketika Nabi masih hidup bersama dengan manusia. Pertanyaannya, Nabi sekarang masih hidup atau tidak, Pak? Sudah wafat, sudah meninggal. Maka cara untuk mendapatkan keselamatan yang ini sudah lewat untuk kita. Ya, terjauhkan dari azab ketika Nabi sedang bersama dengan manusia. Ya. Tapi Allah sebutkan jalan keselamatan berikutnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam jenengan kalau pengen selamat kudu sering-sering istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah. Nabi adalah orang yang sering untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah, padahal beliau orang yang maksum, gak ada kesalahan dan dosa. Jaminan ampunan dari Allah itu sudah ada. Ya. Tapi beliau mencontohkan untuk kita, umat-umat beliau. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, Innila astaghfirullah fil yaum akthar min sab'ina marrah. Aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya. Innila astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah satu hari tidak kurang dari 70 kali. Ya. Dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali, Pak. Tidak kurang itu berarti minimal segitu, Pak, ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mencontohkan untuk kita semua bahwasanya mulazamatul istighfar dan taubat, istighfar dan taubat itu harus menjadi amal harian kita. Ya. Panjenengan sedang beraktivitas, ya, sambil kerja mungkin, ya, sambil basahi lisan kita dengan mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya. Sedang ada waktu longgar, mungkin sedang nunggu waktu sholat, sedang istirahat, ya, sambil mengucap dengan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil resapi kita mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya, sambil mengingat kalau ini kita ini salah, kesalahan kita banyak, dosa kita banyak. Ya, kita mohon ampun kepada Allah sambil bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini amalan harian kita, Pak. Ya. Ya, amalan yang jangan sampai terlewat oleh kita. Ini zikir yang utama. Zikir yang harus kita jaga, ya, banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'al muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa besar, Pak. Saya beberapa kali itu menemani beberapa masyayikh yang datang dari Timur Tengah, ya, dari Mesir, dari Saudi, dari Yordan dan lain sebagainya.
Satu hal yang saya amati dan luar biasa yang harus kita contoh, Pak. Orang-orang yang berilmu itu, Pak, para ulama itu, kebiasaan mereka kalau ngumpul sama temennya, ya bareng, Pak, ya. Saya pernah menemani di dalam mobil. Itu cuma dua saja. Antara mereka berdiskusi dalam masalah agama, kalau sedang berhenti maka yang mereka lakukan adalah zikir dan istighfar. Saya menjumpai itu. Ya. Jadi kebiasaan mereka jalan di mobil, Pak, perjalanan kemana ini naik mobil, ada dua orang misalkan masyayikh. Maka yang mereka lakukan diskusi masalah agama, hukum ini, permasalahan ini, permasalahan ini. Ketika sudah selesai permasalahan itu berhenti, maka yang mereka lakukan adalah sama-sama mengucapkan zikir dan memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Itu yang sering dilakukan. Itu mencontoh, mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi dampaknya untuk keselamatan kita luar biasa. Mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih butuh bondo nggak, Pak? Apakah harus ada modalnya? Harus bayar? Enggak, Pak, ya? Ya. Lek orang mau karaokean, mau mengucapkan nyanyi lagu di tempat karaoke bayar dhisik, Pak. Padahal dosa. Ya. Lah orang ucapan istighfar enggak nek bondone tanpa modal, tapi dampaknya untuk keselamatan itu luar biasa. Ya. Banyak kesalahan kita yang kita sadari dan tidak kita sadari. Ya. Yang kita sadari banyak, yang tidak kita sadari bisa jadi lebih banyak lagi. Caranya gimana bisa menghapuskan semua itu? Banyak-banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi itu pernah didatangi oleh orang Badui, Pak. Orang Badui itu orang Arab pedalaman. Ya. Orang Arab pedalaman ini biasanya kalau di dalam hadis pertanyaan-pertanyaannya out of the box, Pak. Di luar nalar. Kadang nggak masuk akal. Di antara yang pernah ditanyakan oleh orang Arab Badui ini mengatakan demikian, Pak. Dengan polosnya mengatakan, wahai Rasulullah, amalan dalam Islam itu banyak sekali, gak mungkin bisa saya amalkan semua. Sampaikan kepadaku tentang amalan yang tidak boleh terlewat olehku. Apa jawabnya Nabi, Pak? Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Jangan biarkan lisanmu itu kering, ya. Atau jadikan lisanmu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara zikir yang paling utama adalah dengan seorang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang luar biasa, Pak. Panjenengan dapat pahala, ampunan juga didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis, ya. Kemudian ma'al muslimin jamaah dirahmati Allah, sebagai penutup hadis yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, ya, berkaitan dengan istighfar, kunci untuk seorang bisa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Nabi mengatakan, sungguh sebuah keberuntungan yang besar bagi seorang yang kelak di akhirat dia jumpai dalam kitab catatan amal dia tertulis banyak sekali istighfar. Jadi orang yang banyak istighfar selama hidup di dunia ini, ma'as muslimin, ketika dia nanti di akhirat, dia akan menjadi antara orang-orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kenapa? Yaitu ketika dia menjumpai di dalam catatan amalnya tertulis banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini motivasi yang luar biasa untuk kita memperbanyak istighfar, ma'al muslimin jamaah dirahmati Allah. Ya. Jadikan ini sebagai amal harian kita, isi waktu kita, kesempatan yang kita miliki, momen-momen yang ada yang bisa kita memungkinkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka kita istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, terus diulangi, Pak. Tidak usah dihitung, tidak apa, Pak. Malaikat itu pasti akan menghitung, Pak. Ya. Maka tadi disampaikan Nabi kan, orang itu akan menjadi beruntung kalau nanti di akhirat jumpai ketika catatan amal yang ditampakkan kepada dia ternyata banyak sekali catatan amal berkaitan dengan istighfar. Panjenengan enggak nyatet, malaikatnya sing nyatet. Panjenengan enggak ngitung, malaikatnya sing ngitung. Ya. Pasti tercatat semua itu.
Setiap waktu yang kita miliki perbanyak astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sambil kerja, sambil beraktivitas tidak masalah ya. Selama tidak di tempat-tempat yang tidak layak Pak ya, misalkan di kamar mandi istighfar yang enggak pantas ya. Tapi sambil kerja tidak masalah, tidak mengurangi kinerja. Justru itu bisa menjadikan pekerjaan itu semakin mudah. Ya. Panjenengan yakin cara agar seseorang itu mudah dalam pekerjaannya itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan misalkan kelangan apa, Pak? Coba panjenengan banyak-banyak istighfar. Allah mudahkan. Saya sering amalkan ini, Pak. Saya sering kehilangan kunci kontak, Pak. Ya. Caranya kalau saya mau banyak istighfar tuh pasti ada jalannya, Allah mudahkan. Atau sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, panjenengan banyak-banyak istighfar. Allah akan tunjukkan jalan keluarnya. Dan itu ada hadisnya, Pak. Ya. Sebagai penutup, Pak ya. Saya sudah catatkan hadisnya. Ya. Sebagai penutup. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dawud. Nabi SAW pernah bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Barang siapa yang sering beristighfar kepada Allah, maka Allah jadikan dari setiap kesulitannya jalan keluar, Pak. Pasti itu, Pak. Janjinya Nabi ini, Pak. Barang siapa yang sering istighfar, maka Allah akan jadikan dari setiap kesulitannya jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dari segala kesempitan juga Allah akan berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki bagi dia dari arah-arah yang tidak dia sangka. Jadi orang yang sering istighfar, maka dia akan diberikan dari setiap kesusahan, kesedihan dia jalan keluar. Kesempitan diberikan jalan keluar, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka. Ini ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, motivasi untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap kekhilafan yang sudah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan ampunannya, dan menjadi di antara orang-orang yang bisa selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.